Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rizkullah, NIM 038 dari kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya, tugas 3 data mining. Untuk clustering K-means, untuk dataset clustering, untuk Centroid 1 ada 8,1, 5,5, dan untuk Centroid 2 ada 20 dan 15. Untuk yang A ini adalah NIM saya, dan mod 15, jadi nilainya 8. Gantilah A dengan modulus 3 digit terakhir NIM terhadap 15. Sisa bagi 3 digit NIM terhadap 15. Kemudian inisialisasi jumlah cluster, K threshold, D perubahan fungsi objektif 0,1 dan nilai awal objektif 1000. Pemilihan data sebagai centroid yaitu data 2 dan data 4. Untuk iterasi pertama, menghitung jarak setiap data ke centroid terdekat. Centroid terdekat akan menjadi cluster yang diikuti oleh data tersebut. Menghitung jarak ke setiap centroid pada data 1 menggunakan rumus Manhattan. Di sini contoh pengerjaannya yaitu X1 ini 3,4, kemudian C1 8,1 yang ini, kemudian X1i 2,5, kemudian 5,5 ini dari C1 yang ini C1 centroid 1, dan hasilnya adalah 7,7. Kemudian selanjutnya X1 C2 X1 3,4, kemudian dikurangi 12 ini, kemudian 2,5 dikurangi 15, dan hasilnya 21,1. Untuk yang lainnya cara perhitungannya juga sama seperti yang atas ini. Lanjut, kemudian hasil cluster tiap data. Untuk jarak ke centroid yaitu 7,7, 21,1, kita ambil dari sini 7,7, 21,1 dari hasilnya. Kemudian untuk hasil terdekatnya ini kita ambil yang paling kecil yaitu 7,7, kemudian yang kedua ada 0, yang ini 6,6, selanjutnya adalah 0, kemudian 8,4 dan 5, yang terdekat adalah 5. Dan untuk ikut cluster di sini 1 diambil dari sini karena dia ada di jarak ke centroid 1, kemudian 1 ada di 0 ada di 1, kemudian 1 ada di 1 6,6 ada di centroid 1, kemudian di centroid kedua, dan selanjutnya di centroid kedua. Kemudian rata-rata nilai fitur X dan Y pada cluster 1. Untuk centroid cluster 1 3,4, 2,5 kita hitung dan hasilnya 19,5. Kita bagi 3 dan hasilnya 6,5. Dan ini juga sama ini dijumlah kemudian dibagi 3 dan hasilnya 6,6. Untuk rata-rata nilai fitur X dan Y pada cluster 2 caranya juga sama seperti centroid cluster 1 perhitungannya. Kemudian untuk menghitung nilai fungsi objektif dari tiap data terhadap cluster centroid,
Untuk X1 3,4 ini diambil dari sini 3,4, kemudian 6,5, 6,6, dan hasilnya 26,42. Caranya juga sama seperti yang pertama ini. Selanjut kita nilai fungsi objek, kita ke nilai fungsi objektif. Untuk kelas pertama yaitu hasil, kita ambil dari hasil ini, kita taruh sini 26,42, 37,77, 31,41, dan 6,25. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 74,1, dan untuk perubahan C threshold dan dikurangi C 1000 dikurangi 74,1. Dan untuk kesimpulan iterasinya, klaster 1 ada di data 1, 2, dan 3. Untuk klaster 2, 4, dan 5. Kemudian untuk iterasi kedua, caranya juga sama seperti iterasi pertama. Lanjut, untuk kesimpulan, untuk iterasi kedua, klaster 1 ada di data 1 dan 2, klaster 2 ada di data 3, 4, dan 5. Di sini saya sampai di iterasi ketiga. Kemudian menghitung jarak setiap data ke sentroid terdekat. Untuk X1 3,4, kemudian C1 5,75, untuk X1 2,5 diambil dari sini, dari Y, kemudian dikurangi 4 dari Y untuk di sentroid 1, dan hasilnya adalah 3,85. Kemudian untuk X1 kita ambil dari sini 3,4, 10,16 diambil dari sentroid 2, kemudian 2,5 dikurangi 12,3, dan hasilnya adalah 17. Untuk selanjutnya cara perhitungannya sama juga. Kita lanjut. Untuk hasil klaster tiap data, untuk ikut klaster ada di 1, kemudian 1 ada di, untuk selanjutnya ada di klaster 2, klaster 2 juga, klaster untuk yang kelima, data kelima ada di klaster kedua. Kemudian untuk rata-rata nilai fitur X dan Y, perhitungannya juga sama, dibagi dijumlah kemudian dibagi 2. Kemudian kita lanjut untuk kesimpulan iterasi ketiga. Klaster 1 ada di data 1 dan 2, klaster 2 ada di data 3, data 4, data 5. Kemudian untuk hasil clustering ada di klaster yang diikuti ada di 1, 2, 2, dan untuk yang data kelima ada di klaster 2. Untuk cara cluster ke sentroidnya, untuk X1 3,4 diambil dari sini, 5,7 dikurangi 5,75 diambil dari fitur X, dan 2,5 kita ambil dari Y dikurangi 4 kita ambil dari fitur Y, dan hasilnya adalah 2,7874. Untuk selanjutnya cara perhitungannya sama seperti yang ini, kita ambil dari sini. Kemudian SSW cluster, di sini SSW-nya 2,7874 diambil dari sini, kemudian tambah 7874 ditambahkan jadi hasilnya 2,7874, dan diambil setengahnya. Kemudian untuk SSW untuk klaster 2 kita ambil dari sini juga, hasilnya adalah 2,7745. Kemudian untuk nilai SSB
CX1, CX2, CI1 diambil CI2, dan hasilnya 2,4397. Lanjut menghitung R, rumusnya seperti ini dan hasilnya 2,8913. Kemudian kita menghitung di sini ada cluster 1, cluster 2. Kemudian kita ke clustering hierarki. Untuk data cluster hierarki, untuk mengganti B dengan 2 digit terakhir NIM saya 38. Untuk data yang sudah diganti seperti ini. Kemudian menghitung matriks jarak antara data. Untuk jarak antara data itu sendiri, maka menghasilkan jarak 0. Kita hitung X2 berarti 28 dikurangi 18, kemudian 42 dikurangi 44, 15 dikurangi 90, di akar 10 ditambah min 4 ditambah min 75, kemudian hasilnya 100 ditambah 16 ditambah 56,25, kemudian kita akarkan 5726 tadi, kemudian hasilnya adalah 575,769. Kemudian selanjutnya caranya juga sama, kita ambil dari sini juga. Kemudian kita lanjut. Untuk perhitungan ini saya menggunakan Excel agar lebih mudah. Kemudian tabel matriks jarak antar data. Nilai terkecil di antara hasil jarak antara data terhadap pada hasil jarak data 56, sehingga data 5 dan data 6 digabungkan. Kita cari yang paling kecil, kemudian kita gabungkan. Di sini 5 dan 6, jadi kita gabungkan. Kemudian setelah kita gabungkan, kita kosongi dan mencari lagi jarak yang baru. Kemudian menghitung jarak barunya seperti ini, X5, X6, kemudian X5, X1, X6, X1. Untuk nilainya kita ambil dari sini, kita masukkan, kemudian kita jumlah dan hasilnya 55,362. Kemudian selanjutnya caranya juga sama, kita cari lagi yang paling kecil, kemudian kita gabungkan lagi dan mencari jarak baru, dan kita hitung. Kemudian lanjut, di sini saya sampai data 9. Nah, setelah selesai, kita buat dendrogram hierarkinya seperti ini. Jadi di sini ikut data yang pertama tadi 56, kemudian 48, 56, kemudian 48, kemudian 110, ini 3,29, dan seterusnya sampai ini sampai data 1, 10, 7, dan data 4856. Kemudian untuk komposisi 3 klaster. Untuk klaster pertama 5648, kemudian klaster 2 293,
293. Untuk data-data itu kita ambil dari sini, dari yang awal. Kita lanjut. Untuk klaster 2293 kita ambil dari atas tadi. Untuk klaster yang ketiga juga sama, kita ambil dari atas 1, 10, 7. Kemudian menghitung nilai DPI untuk klaster 3. Caranya yaitu DX5C1. X5 berarti kita ambil dari sini X5. X5 itu 40, C1 31,5. Kita hitung dan kita akarkan, dan hasilnya adalah 27,17535. Untuk selanjutnya juga sama caranya, kita jumlah kemudian kita akarkan. Kemudian untuk nilai FG X31,5, AFGY 18, AFGZ 67,5. Untuk klaster 2 nilai AVG nya 29, AVGY 37,3, AVGZ 26,6. Untuk klaster 3 nilai AVGX nya 36,6, AVGY 30,3, kemudian AVGZ 94,3. Kemudian untuk nilai SSW nya ini kita dapat dari sini, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 4. Karena di sini ada 4 data, kita bagi 4. Kemudian kita taruh sini hasilnya. Untuk klaster 2 caranya juga sama. Kita jumlahkan dulu. Di sini ada 3 data, kemudian kita jumlah, kemudian kita bagi 3. Karena di sini ada 3 data dan hasilnya 14,64484. Kemudian untuk klaster 3 kita jumlahkan juga 3 data ini, kemudian kita bagi 3 dan hasilnya ada 27,4908886. Kemudian kita menghitung nilai SSB nya. CX1 kita ambil dari sini 31,5 dari nilai AVG nya dikurangi 29, CX2 29, kemudian CY1 kita ambil dari sini 18 dikurangi 37,333, kemudian CZ1 kita ambil dari sini 67,5, kemudian dikurangi 26 dari CZ2 2,6, dan hasilnya 45,24812. Kemudian selanjutnya caranya juga sama, kita cari di sini juga. Untuk SSB C2 C3 caranya juga sama, kemudian hasilnya kita taruh di sini. Karena di sini masuk C2, kita taruh sini, kemudian 29 kita taruh sini, 68 kita taruh sini. Kemudian untuk menghitung nilai R, rumusnya SSW ditambah SSW dibagi SSB. Untuk 21,81 ini kita ambil dari sini, 2181, kemudian 14,64 dibagi 45 dan hasilnya 0,805. Kemudian untuk R1,3 caranya juga sama, kita ambil dari sini juga, kita bagi. Kemudian untuk klaster kita masukkan setelah kita
jumlah tadi kita masukkan ke sini. Untuk Rmax nya kita ambil yang paling besar dan kita jumlahkan, dan hasilnya 1,365022. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.